Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan saya Nailah Badar, Pustaka Ruqyah. Kali ini kita akan membahas seputar tentang dunia sihir. Banyak sekali dari kita, para peruqyah dan juga pasien yang masih rancu dalam memahami apa jenis sihir dan apa tujuan sihir. Sehingga pengobatan akan sihir yang terjadi menjadi tidak optimal. Di dalam buku Syekh Said Sa'ad Abduh, yang juga ditulis oleh Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki di buku Memahami Gangguan Jin, Sihir, dan Hasad ini, dikatakan bahwa ada 6 jenis sihir menurut beliau. Yang pertama, satu, jenis sihir yang dimakan. Yang kedua, jenis sihir yang masuk melalui minuman. Yang ketiga adalah jenis sihir yang dihirup atau melalui wangi-wangian. Yang keempat, jenis sihir yang ditanam. Kemudian yang kelima, jenis sihir yang disiramkan atau disebar. Dan yang keenam, jenis sihir yang digantungkan. Di mana penyihir tidak akan dapat melakukan sihir tanpa melakukan salah satu dari keenam jenis sihir tadi. Nah, jika kita bicara tentang tujuan sihir, akan ada banyak sekali. Ya, jadi kalau tujuan sihir, ada sihir yang untuk menceraikan pasangan, ada sihir yang untuk mendamaikan, ada sihir yang untuk menghancurkan, tujuannya untuk menghancurkan usaha, dan yang lain-lain. Tujuan sihir ada banyak. Jadi kita pahami ya, tujuan sihir ada banyak, sementara jenis sihir hanya ada 6. Yang mana keenam tadi boleh jadi itu harus dilakukan oleh penyihir dalam melakukan sihirnya. Berkaitan dengan jenis sihir tadi, mari kita akan membahas sihir yang pertama dan yang kedua, yaitu jenis sihir yang masuk melalui makanan dan minuman. Bagaimana jenis sihir ini? Mari kita simak berikut ini. Baik, selanjutnya adalah setelah kita tadi memahami tentang jenis-jenis sihir, nah, sebagai seorang peruqyah atau Anda yang pasien yang mungkin ingin lebih paham lagi tentang sihir, Anda harus memahami. Ya, ada 7 kaidah untuk menegakkan diagnosa orang itu dan mengobati orang yang terkena sihir. Yang pertama adalah kita harus tahu apakah ini sihir, apakah ini ain atau hasad, apakah ini gangguan jin. Ya, atau ini adalah penyakit fisik atau psikis biasa. Nah, ini yang paling utama dari seorang peruqyah terutama untuk menegakkan diagnosa. Jadi sangat riskan sekali jika Anda seorang peruqyah tetapi Anda tidak paham apa itu pasiennya terkena sihir ataukah ain ataukah hanya mungkin psikis ya. Itu kita harus paham dahulu. Yang kedua, dalam menegakkan diagnosa sihir atau pengobatannya, sihir ini, tentu Anda harus paham dahulu tentang jenis-jenis sihir. Seperti yang dimaksud tadi. Yang pertama, apakah pasien yang Anda tangani ini atau diri kita ini mungkin terkena indikasi jenis sihir yang dimakan, diminum, atau digantung, jenis sihir yang disebar, atau mungkin juga yang melalui wangi-wangian dan mungkin jenis sihir yang lainnya. Begitu. Kemudian setelah itu baru kita harus tahu ya kira-kira setelah penegakan diagnosa tadi apa bahan sihirnya. Nah, ini mungkin ranahnya seorang penterapi, bukan ranah pasien. Tetapi kita harus juga paham mencari tahu kira-kira jenis buhulnya apa. Ya, untuk memudahkan pengobatannya tentunya. Nah, berkaitan dengan sihir, tentu seorang pengobat harus paham juga pola sihir itu bagaimana. Karena ada sihir yang berkaitan dengan misalnya dengan merujuk kepada peredaran bintang. Ya. Jadi mereka melakukan sihirnya itu berdasarkan metode perbintangan gitu loh. Bahkan dalam sejarah kuno, metode sihir perbintangan ini boleh dibilang yang paling kuat menurut sejarah ya. Karena, mengapa kuat? Karena para dukunnya jelas-jelas menyembah
bintang-bintang dan bulan. Demikian menurut literatur yang saya dapatkan. Nah, berkaitan tadi, kalau kita memahami alurnya, ya, kemudian kita tahu, tentu akan lebih mudah. Kemudian juga seorang penterapi harus tahu kira-kira si penyihir ini melakukan sihirnya memakai jenis najis apa. Ya, seperti yang kemarin kita ada video seorang pembantu rumah tangga menyihir majikannya dengan cara yaitu menaruh Al-Quran di dalam sebuah kapsul dan menetesinya dalam kapsul itu, minta maaf, darah menstruasinya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah seorang penterapi juga harus tahu tentang tujuan sihir yang dilancarkan. Nah, ini tentu penegakan diagnosanya berdasarkan dari interview, kemudian dari gejala-gejala pasien yang ada. Misalnya orang itu cenderung bertengkar dengan misalnya istrinya atau suaminya, atau orang itu cenderung cinta banget dengan seseorang, atau mungkin usahanya yang tiba-tiba hancur dan sebagainya. Dari penegakan itu nanti kita akan tahu, oh, ini mungkin ada terjadi sihir tafrik, sihir perceraian dan sebagainya. Kemudian juga seorang penterapi harus paham kira-kira jenis buhur atau dupa apa yang dipakai. Tentu kita tidak bisa memahami secara detail ya, tetapi dengan kita belajar, kita mungkin sering diskusi dengan teman-teman senior peruqyah yang punya pengalaman lebih tinggi dan juga membaca literatur ulama serta seringnya jam terbang menangani pasien. Insya Allah kita akan banyak memahami tentang hal ini. Demikian. Jadi, berkaitan dengan pengobatan sihir ya, karena kita bicara tentang sihir, yang paling penting adalah membersihkan media sihir. Sihir dan ciri-ciri sihirnya. Kita bersihkan dahulu. Yang kedua, membersihkan atau mengeluarkan jin yang bertugas sebagai kodam sihir. Nah, jadi itu yang lebih utama menurut literatur atau buku dari Syekh Said Sa'ad, di mana juga ada ditulis oleh Ustadz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Jadi jangan dibalik, kita susah payah mengeluarkan jinnya, ternyata belum disentuh sama sekali tentang media-media sihirnya. Nah, kita tahu sebelumnya mungkin ada sejarah ya dahulu di mana Rasulullah terkena sihir. Kemudian buhul sihirnya ternyata ditemukan ada di sumur, yaitu berupa pelepah dan rambut dari Rasulullah. Kemudian buhulnya diambil dan kemudian dimusnahkan. Kurang lebih begitu. Itu tadi sedikit dari saya ya tentang jenis sihir, kemudian penegakan diagnosa, dan juga kita nanti akan membahas tentang jenis sihir makanan dan minuman. Sebelumnya saya sedikit cerita, ada kasus ya seorang ibu yang heran melihat tingkah laku dari suaminya yang sangat-sangat berubah, menjadi keras, menjadi lebih istilahnya pelit, menjadi tidak peduli kepada dia menurutnya. Nah, yang menjadi masalah, si ibu ini curhat kepada tetangga, yang tetangganya justru mengarahkan kepada konon dalam tanda kutip seorang ustadz, tetapi ternyata ustadznya itu adalah ustadz tapi dukun. Mengapa begitu? Karena ya ini kasus yang benar terjadi, pasien saya, di mana ia disarankan pertama membeli sebuah jimat dan wangi-wangian, kemudian membeli seekor anak bebek, yang mana anak bebek dipotong, kemudian dia katanya harus dimakankan kepada suaminya, kemudian ada jimat yang harus ditaruh bantalnya. Itu dibeli sekitar kurang lebih 700.000 kalau nggak salah. Nah, seiring berjalannya waktu, sang ibu ini melakukan apa syarat dari sang ustadz tapi dukun tadi, si suami tidak berubah, tetap kasar, tetap tidak sayang menurutnya, dan
istilahnya banyak perubahan-perubahan sikap yang notabene tidak signifikan dalam berobat kepada si Ustadz Dukun tadi. Akhirnya dia kembali lagi kepada Ustadz Dukun tadi dan minta saran. Kata si Ustadz tadi dalam tanda kutip, ia minta syarat lagi, yaitu minta celana dalam dari sang suami dan juga celana dalam sang istri. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya telah terjadi yang namanya proses sihir. Ya, di antara sihir adalah mengambil bekas-bekas dari target korban. Demikian. Juga ada lagi kasus yang lain. Ada di sebuah kebiasaan masyarakat ya, adat ya, kurang lebih saya nggak sebutkan di daerah mana, yang mengambil 7 kotoran di dalam tubuh kita, ya, misalnya ini di kotoran mata, kotoran hidung, kemudian mulut, kemudian pusar, kemudian maaf juga di area alat vital dan juga dubur, 7 pokoknya, itu dicampurkan ke minuman pasangan dengan doa-doa tertentu yang konon katanya membuat si suami atau istri nanti akan setia. Biasanya ini dilakukan oleh wanita ya kepada suaminya. Nah, ini ada tahu bulat. Ya. Nah, kejadian ini nyata, ini ada. Coba Anda ingat-ingat apakah Anda pernah melakukan sihir yang seperti ini. Nah, nanti baik sadar maupun tidak sadar, boleh jadi ternyata itu ada efeknya. Nanti kita akan lanjut lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.